Halo semuanya. Jadi, karena berhubung pada tahun 2021 ini akan diadakan tes CPNS, maka mulai dari sekarang kita harus memperbanyak membaca materi dan latihan-latihan soal. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang pengalaman sila-sila pada Pancasila, di mana soal-soal mengenai pengamalan sila Pancasila ini sangat sering masuk. Berbicara tentang pengamalan sila Pancasila ini, kita mengarah kepada butir-butir yang ada pada Pancasila. Nah, berikut ini adalah beberapa butir sila Pancasila yang harus kita ketahui untuk menjawab soal-soal sebentar. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, langsung saja kita pada soal pertama. Dinda dalam berteman selalu memilih siapa yang ingin diajak bergaul dan yang tidak. Sikap Dinda sangat menyimpan dari pengamalan sila Pancasila sikap Dinda dalam berteman selalu memilih. Artinya, Dinda ini tidak menerapkan prinsip bahwa semua manusia memiliki kedudukan yang sama. Nah, perhatikan teman-teman bahwa ketika ada soal yang berbicara tentang perbuatan manusia ke manusia lain, biasanya itu mengarah kepada sila kedua. Nah, kita lihat poin-poinnya coba. Nah, kita lihat pada poin kedua. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan warna kulit, dan sebagainya. Poin ketiga juga mengatakan kita harus saling mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia dan tidak saling merendahkan. Jadi jawabannya adalah sila kedua. Kita melangkah ke soal selanjutnya. Memakai baju batik dan ikut menyaksikan acara pelestarian budaya pada kegiatan 17 Agustusan merupakan pengamalan sila ke. Kita perhatikan, memakai baju batik, ikut menyaksikan acara pelestarian budaya. Nah, kedua kegiatan ini menggambarkan seseorang yang cinta terhadap tanah airnya. Maka biasanya ketika berbicara tentang persatuan, bela negara, dan rasa cinta terhadap tanah air, biasanya itu mengarah kepada sila ketiga. Kita lihat poin-poinnya coba. Nah, kita bisa membaca pada poin keempat, mengembangkan rasa kebanggaan, berkebangsaan, dan bertanah air Indonesia. Jadi jawabannya adalah sila ketiga. Nah, kita ke soal selanjutnya. Melakukan pembajakan baik karya tulis maupun karya seni berupa gambar atau musik milik orang lain merupakan pelanggaran sila ke. Nah, melakukan pembajakan baik karya tulis maupun karya seni berupa gambar atau musik ini merupakan pelanggaran hak cipta. Melanggar hak cipta ini merupakan pelanggaran terhadap asas keadilan. Nah, yang berbicara tentang asas keadilan itu lebih banyaknya pada sila kelima. Nah, kita lihat coba poin-poinnya. Nah, kita lihat pada poin ke-9. Menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan
dan kesejahteraan bersama. Jadi jawabannya adalah sila kelima. Selanjutnya, Rian ikut pemilihan ketua OSIS bersama Tika dan Laras. Hasil pemilihan ketua OSIS menetapkan Laras sebagai pemenang dan berselisih 5 suara saja dengan Rian. Rian tidak menerima hasil tersebut dan menuding pihak Laras telah melakukan kecurangan. Padahal kenyataannya pemilihan berjalan adil. Hanya karena gengsi dikalahkan seorang wanita yang membuatnya tidak dapat menerima keputusan tersebut. Sikap Rian bertentangan dengan Pancasila, khususnya sila ke. Pada soal ini, perhatikan bahwa pemilihan ketua OSIS ini merupakan sikap atau perbuatan demokrasi yang terjadi di sekolah. Kemudian, sikap Rian yang tidak menerima hasil dari pemilihan atau pelaksanaan demokrasi. Nah, ini biasanya ketika kita berbicara tentang demokrasi politik, biasanya itu mengarah kepada sila keempat. Nah, kita lihat poin-poinnya. Nah, pada poin kelima, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai hasil musyawarah. Nah, tentu saja ini sangat bertentangan dengan sikap Rian tadi yang tidak menerima hasil keputusan dari pemilihan ketua OSIS. Jadi jawabannya adalah sila keempat.